Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas atau berubah volumenya karena terkena panas. Asas Blacks, apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menjadi yang bersuhu lebih rendah. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Di sini ada suhu, menyatakan tinggi rendahnya suhu yang memerlukan titik acuan atau titik patokan. Termometer Celcius dibuat dari pipa kaca tipis yang kedua ujungnya tertutup dengan tendon bawah yang diisi raksa. Termometer Reaumur adalah titik beku air adalah 0 derajat Reaumur. Titik didih air 80 derajat, jadi 1 derajat Reaumur sama dengan 1,25 derajat Celcius. Termometer Fahrenheit, pada dasarnya Fahrenheit menentukan dua suhu sebagai patokan yang agak berlainan dengan cara Celcius dan Reaumur. Sedangkan termometer Kelvin, skala Kelvin memiliki satuan Kelvin disingkat dengan K. Pada skala Kelvin tidak ada skala negatif, karena titik beku air ditetapkan sebesar 273 K dan titik didih ditetapkan sebesar 373 Kelvin atau K. Termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang berarti panas dan meter berarti pengukur, pembanding. Koefisien muai volume berdasarkan jenis zat. Koefisien muai volume per kuadrat Celcius dalam kurung Y. Jenis zatnya ada aseton dengan koefisien muai 0,00150, parafin 0,0009, alkohol 0,00120. Raksa 0,00018, gliserin 0,0005. Muai volume, di sini ada delta P sama dengan Y, PO delta T, PT sama dengan P0 plus delta Pi, PT sama dengan P0 plus Y P0 delta T, PT sama dengan P0 1 plus Y delta T. Keterangannya, delta T itu perubahan volume, Y koefisien muai luas, P0 volume mula-mula, delta T perubahan suhu. Pemuaian pada zat cair, molekul zat cair lebih bebas dibandingkan pada zat padat. Delta P sama dengan Y P0 delta T, PT sama dengan P0 plus delta P, PT sama dengan P0 tambah Y P0 delta T, PT sama dengan P0 1 plus Y delta T. Keterangannya, delta P perubahan volume, Y koefisien muai luas, P0 volume mula-mula, delta T perubahan suhu. Massa jenis zat cair ada P0 sama dengan meter per P0. P sama dengan M per PT sama dengan MP0 1 plus Y delta T. P sama dengan P0 1 plus Y delta T. Keterangannya, P massa jenis setelah suhunya dinaikkan. P0 sama dengan massa jenis zat cair mula-mula. Delta T sama dengan perubahan suhu, sedangkan Y koefisien muai volume zat cair. Pemuaian zat padat dibagi menjadi 3. Yang pertama, muai panjang. Muai panjang adalah bertambah panjang benda karena pemberian panas atau kalor. 2. Muai luas. Terjadi jika benda padat yang memuai berbentuk kepingan persegi dalam kurung plat. Ketiga, muai volume. Jika zat padat yang dipanaskan berbentuk bangun ruang seperti bola, kubus, atau balok. Muai panjang, di sini ada delta L sama dengan alpha L0 delta T. Delta L sama dengan LT min L0. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. LT sama dengan L0 plus delta L. LT sama dengan L0 plus alpha L0 delta T. LT sama dengan L0 1 plus alpha delta T. Keterangannya, delta T perubahan panjang, alpha koefisien muai panjang,
L0 panjang mula-mula, delta T perubahan suhu, LT panjang benda pada koefisien muai panjang berdasarkan jenis benda. Zat koefisien muai panjang per derajat Celcius. Aluminium 0,000024, perunggu 0,000019, besi 0,000012, grafit 0,000079, kaca 0,00029, kaca pirek 0,000032, es 0,000051, baja 0,000011, tembaga 0,00017. 2. Muai luas. Delta A sama dengan beta A0 delta T. AT sama dengan A0 plus delta A. AT sama dengan A0 plus beta A0 delta T. AT sama dengan A0 1 plus beta delta T. Delta T itu perubahan luas, beta koefisien muai luas, A0 luas mula-mula, delta T perubahan suhu. Pemuaian dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat itu adalah atom memiliki orde ruang karena semua benda memiliki energi kinetik. Zat cair adalah zat di mana volumenya mengikuti benda wadah. Sedangkan gas adalah suatu fase benda. Perbandingan termometer C bagi R dibagi F adalah 5/4/9, sehingga hubungan ketiga termometer tersebut dinyatakan dengan T0C sama dengan 4/5 T0R. T0R sama dengan 5/4 T0C. TC sama dengan 9/5 T ditambah 32 0F. T0F sama dengan 5/9 T sama dengan 32 0 Celcius. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau perubahan volumenya karena terkena panas. Termometer Kelvin. Hubungan termometer Celcius dengan termometer Kelvin adalah T0C sama dengan T plus 273 Kelvin. Koefisien muai luas. P0 volume mula-mula, delta T perubahan suhu. Pemuaian pada zat cair, molekul zat cair lebih bebas dibandingkan pada zat padat. Delta P sama dengan YP0 delta T. PT sama dengan P0 plus delta P. PT sama dengan P0 tambah Y P0 delta T. PT sama dengan P0 1 plus Y delta T. Keterangannya, delta P perubahan volume, Y koefisien muai luas, P0 volume mula-mula, delta T perubahan suhu. Massa jenis zat cair ada P0 sama dengan meter per P0. P sama dengan M per PT sama dengan MP0 plus 1 plus Y delta T. P sama dengan P0 1 plus Y delta T. Keterangannya, P massa jenis setelah suhunya dinaikkan. P
P0 sama dengan massa jenis zat cair mula-mula. Delta T sama dengan perubahan suhu, sedangkan Y koefisien muai volume zat cair. Pemuaian zat padat dibagi menjadi 3. Yang pertama, muai panjang. Muai panjang adalah bertambah panjang benda karena pemberian panas atau kalor. 2. Muai luas. Terjadi jika benda padat yang memuai berbentuk kepingan persegi (plat). Ketiga, muai volume. Jika zat padat yang dipanaskan berbentuk bangun ruang seperti bola, kubus, atau balok. Muai panjang, di sini ada delta L sama dengan alpha L0 delta T. Delta L sama dengan LT min L0. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. LT sama dengan L0 plus delta L. Materi selanjutnya adalah kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu rendah jika keduanya bersentuhan. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Perpindahan kalor juga bisa dihitung besarannya dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dengan satuan Joule. M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Kapasitas kalor C besar dapat dihitung dengan rumus C besar sama dengan Q per delta T. C besar atau C besar sama dengan M kali C kecil kali delta T per delta T. C besar sama dengan M kali C kecil. C besar adalah kapasitas kalor dengan satuan Joule per derajat Celcius atau kal per derajat Celcius. M adalah massa benda dengan satuan kilogram atau gram. C kecil sama dengan kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius atau kal per gram derajat Celcius. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh suatu kilogram zat untuk berubah wujud, dilambangkan dengan huruf L. Rumusnya adalah L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L. Q sama dengan adalah kalor dengan satuan Joule. M adalah massa zat dengan satuan kilogram. L adalah kalor laten dengan satuan Joule per kilogram atau kalor lembur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Asas Black menyatakan bahwa dalam sistem tertutup terisolasi kalor yang melepas oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Artinya, Q lepas sama dengan Q terima.
Benda A melepas kalor dan benda B menyerap kalor. Suhu akhir TA kedua benda sama. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Q diterima sama dengan Q dilepas. M1 C kecil 1 delta T sama dengan M2 C kecil 2 delta T. M1 C kecil 1 dalam kurung T akhir dikurang T1 sama dengan M2 dikali C2 dalam kurung suhu 2 dikurang suhu akhir. Dengan keterangan M1 adalah massa benda yang menerima kalor, M2 massa benda yang melepas kalor, T1 suhu rendah, suhu mula-mula M1, T2 suhu tinggi, suhu mula-mula M2, TA sama dengan suhu akhir atau suhu campuran. Dapat dilihat dari grafik perubahan wujud suhu waktu jika suhu minus 1 Celcius itu air menjadi es, berubah ke 0 derajat Celcius es melebur. Pada suhu 0 derajat Celcius naik ke 10 derajat Celcius menjadi air, 10 derajat Celcius air mendidih, 10 derajat Celcius dan seterusnya menjadi gas. Itulah grafik perubahan wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Veronica. Saya akan melakukan percobaan sederhana tentang suhu dan kalor. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama, kita memerlukan 2 buah gelas plastik. Terus kita memerlukan air secukupnya. Kita memerlukan 1 buah lilin dan 1 buah korek api. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah: pertama, kita hidupkan lilin terlebih dahulu. Langsung saja kita panaskan gelas yang kosong terhadap lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas akan menjadi meleleh dan bolong. Mengapa hal ini terjadi? Karena gelas plastik tidak dapat menyerap kalor atau panas, sehingga gelas meleleh dan bolong. Sekarang kita panaskan gelas yang berisi air. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas tidak bolong ataupun meleleh. Mengapa hal itu terjadi? Karena kalor akan diserap oleh air, sehingga gelas plastik tidak akan meleleh ataupun bolong. Dan lama-kelamaan suhu air akan meningkat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nabila Ivana. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana tentang suhu dan kalor. Dan di sini saya akan membuktikan apakah indera kita dapat menjadi pengukur suhu. Mari kita buktikan. Di sini saya akan menggunakan air dingin, air biasa, dan juga air hangat atau air panas. Di sini saya akan memasukkan jari kiri saya di air dingin dan jari kanan saya ke air hangat. Lalu di saat yang bersamaan nanti saya akan memasukkan kedua jari saya di air dingin. Baik, setelah melakukan percobaan tadi, saya merasakan jari kiri saya yang dicelupkan pertama di air dingin merasakan hangat setelah dicelupkan di air biasa, sedangkan jari kanan saya yang dicelupkan di air hangat lalu dicelupkan ke air biasa terasa dingin. Berarti di sini membuktikan bahwa indera kita tidak dapat melakukan pengukuran suhu secara akurat. Lebih baik menggunakan termometer. Nomor 1. Sebanyak 0,45 kg air dipanaskan dari suhu 8 derajat Celcius hingga mencapai suhu 78 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius,
Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut dalam satuan joule. Diketahui M ini massa, M-nya 0,45 kg. Delta T suhu awal dikurang suhu akhir. Suhu awalnya yang ini, suhu akhirnya yang ini. Jadi 78 dikurang 8 sama dengan 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis air, kalor jenis itu lambangnya C. Jadi C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya Ki. Ini kan tentukan banyak kalor. Jadi ditanyanya Ki. Ki sama dengan M kali C kali delta T. Ki sama dengan M-nya 0,45 dikali C-nya 4200 dikali delta T-nya 70. Jadi 0,45 kali 4200 kali 70 sama dengan 132.300 Joule. Nomor 2. Feli memanaskan 600 gram air dari suhu 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Hitunglah banyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut. Kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya, M-nya 600 gram. Ini kalau mau dijadiin kilogram harus dibagi. Jadi 600 dibagi 1000 coret jadi 0,6 kilogram. Delta T sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 90 derajat Celcius. C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya, Ki sama dengan M kali C kali delta T. Ki sama dengan M-nya 0,6 dikali C-nya 4200 dikali delta T-nya 90. Jadi 0,6 kali 4200 kali 90 sama dengan 226.800 Joule. Nomor 1. Jika dalam skala Kelvin menunjukkan 293 Kelvin, angka ini akan sesuai dengan skala Fahrenheit sebesar. Jawab.
Kelvin dikurang 273 per Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5/9. Nilai dari Kelvin yaitu 293 dikurang 273 per Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5/9. Hasil dari 293 dikurang 273 hasilnya yaitu 20 per Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5/9. 5 dalam kurung Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 20 dikali 9 Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 4 kali 9 Fahrenheit sama dengan 4 kali 9 hasilnya 36 ditambah 32 hasilnya 68 derajat Fahrenheit. Jadi, angka dalam skala Fahrenheit sebesar 68 derajat Fahrenheit.